Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2, praktikum algoritma dan struktur data tentang materi double linked list. Oke, sebelumnya ini adalah biodata diri saya, di mana nama saya Muhammad Fauzan Nasabirin dengan NIM 122140074, asal kelas dari RC untuk kelas praktikum RB, Prodi Teknik Informatika. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal, di mana di sini bisa kita lihat ada soal double linked list. Oke, kita disuruh buat program untuk enkripsi dan dekripsi password yang memanfaatkan linked list dengan spesifikasi. Yang pertama, panjang password minimal 6 digit. Yang kedua, isi password terserah dari user dan password diinputkan terlebih dahulu sebelum penambahan data di belakang. Oke, untuk isi password ini sebenarnya bukan terserah ya teman-teman. Di sini sudah ditentukan oleh abang praktikumnya ya. Oke, selanjutnya enkripsi dilakukan dengan memindahkan 3 not terakhir menjadi not terdepan. Kemudian disisipkan satu karakter baru atau kunci setelah not ketiga dari yang dipindahkan tersebut. Oke, ini untuk ilustrasinya, di mana dia ada huruf QWERTY, di mana yang pertama dia akan memindahkan 3 not terakhir. Jadi RTY ini dipindahkan ke depan dan QWE ini jadi paling belakang. Lalu dia menambahkan satu karakter kunci. Kalau di sini contohnya dia kayak ada tanda underscore ya. Oke. Selanjutnya lakukan juga proses dekripsi. Oke. Habis itu berikan juga fitur untuk menampilkan password. Oke. Selanjutnya di sini dia minta lakukan latihan 1 dengan DLLNC dengan double linked list nih ya, maksudnya mungkin dengan head and tail. Oke. Lalu berikan spesifikasi tambahan. Tambahkan 2 macam user, anonymous dan admin. Oke. Pada bagian fitur menampilkan password. Jika admin user yang ingin melihat password, tampilkan password secara benar dari depan ke belakang. Oke. Namun jika anonymous user yang ingin melihat password, tampilkan password secara terbalik dari ke belakang ke depan. Manfaatkan tile pada pengaksesan semacam ini. Oke, jadi intinya sih ketika kita login gitu ya, ketika kita jadi admin, passwordnya pas kita suruh tampilkan dia bakal menampilkan password yang benar gitu sesuai dengan yang kita inputkan. Tapi ketika kita tidak login gitu atau anonymous, dia bakal melihatkan passwordnya secara terbalik gitu ya, dari belakang ke depan. Oke, mungkin untuk pembahasannya seperti itu ya. Oke, ini adalah data yang dipilihkan oleh Asprag, di mana di sini saya adalah user 83, di mana di sini saya memiliki password awal yaitu person, di mana setelah dienkripsi dia bakal menjadi son PRX. Jadi X ini sebenarnya sebagai kata kunci ya. Kalau yang seperti yang soal tadi, kata kuncinya dia jadi adalah X. Dan setelah didekripsi dia bakal menjadi person kembali gitu. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan programnya saja. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya, di mana di sini saya tidak menampilkan secara utuh semua programnya karena tidak akan cukup juga, dan jika cukup juga dia tulisannya akan kecil-kecil. Di sini saya akan bagi menjadi beberapa gambar supaya jelas, dan saya akan menjelaskannya secara per line gitu ya. Oke. Di sini bisa kita lihat seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu include iostream dan using namespace std. Lalu dari line kelima itu sampai line ke-9 kita deklarasikan juga, di mana di sini adalah konstanta yang digunakan untuk panjang password, panjang switch, dan index switch, yaitu const in password length sama dengan 6, yaitu panjang password, const in switch length sama dengan 4, yaitu panjang switch untuk enkripsi, const in switch index sama dengan 4, yaitu indeks di mana switch ditempatkan, const char extra char. Nah, ini yang tadi ya, kata kuncinya kita memakai X, yaitu karakter ekstra untuk enkripsi. Lalu di sini dari line 11
sampai 12 ini variabel global yang menentukan apakah user sedang login atau tidak. In is login sama dengan false, status login. Jadi sebenarnya ini nih cuman untuk melacak doang sih status login. Jadi pengguna itu sudah login apa belum gitu. Oke, selanjutnya pada line ke-14 sampai line 19, di situ ada definisi dari struktur data node dan linked list. Di mana di situ ada struktur node, di mana atribut di dalamnya ada char data, node pointer next sama dengan 0, node pointer pref sama dengan 0. Di mana struct data ini mendefinisikan struktur data node yang digunakan untuk memiliki simpul dalam linked list. Jadi simpul itu kotak ya, simpul atau kotak. Jadi kita sepakati dulu di sini kita menyebut kotak itu simpul ya. Oke, jadi setiap simpul itu memiliki data karakter serta pointer next dan pref, di mana pointer next dan pref itu berfungsi untuk menghubungkan ke simpul berikutnya dan sebelumnya dalam linked list. Oke, pada line ke-21 sampai 26 di situ ada struct linked list, di mana atribut di dalamnya ada bool is encrypted sama dengan false. Terus ada char encryption char sama dengan ini spasi lah ya. Node pointer first sama dengan 0, node pointer last sama dengan 0. Di mana di situ struct linked list berguna untuk mendefinisikan struct data linked list itu sendiri. Yang di mana struct ini itu memiliki atribut di mana is encrypted itu berguna untuk status apakah password terenkripsi gitu maksudnya. Jadi untuk melihat apakah sudah terenkripsi atau belum gitu. Kalau sudah kan dia true, kalau belum berarti false. Terus encryption char itu sebagai karakter enkripsi. Karakter enkripsi itu yang tadi itu yang X sebelumnya sudah saya jelaskan ya sebagai kata kunci. Habis itu di situ ada pointer first dan last, yang dimana itu simpul pertama dan simpul terakhir di dalam linked list gitu kan, untuk menandakan namanya first dan last. Oke, selanjutnya pada line ke-28 sampai 33, fungsi untuk mengalokasikan dan membuat node baru. Di sini bisa kita lihat ada fungsi node dengan pointer allocation. Terus ada parameternya char data, di mana di dalamnya node pointer new node sama dengan new node data sama dengan data, terus return new node, di mana node allocation ini fungsi allocation ini dimulai dengan mendeklarasikan bahwa itu akan mengembalikan pointer ke objek tipe node, yang berarti bahwa fungsi ini akan membuat dan mengembalikan simpul baru dengan karakter data yang diterima sebagai argumen. Nah, di situ ada node pointer new node sama dengan new node, di mana di dalam fungsi sebuah pointer new node dideklarasikan dan dialokasikan ke memori untuk membuat objek new node baru, yang dimana ini adalah objek simpul baru yang akan dibuat. Jadi dia akan membuat sebuah simpul baru atau kotak baru, yaitu new node. Terus new node data sama dengan data. Nah, di sini karakter data diterima sebagai argumen dan dimasukkan ke dalam atribut data dari simpul yang baru dibuat atau dari kotak yang baru dibuat gitu. Nah, ini mengatur nilai data pada simpul baru sesuai dengan karakter yang diterima. Terus terakhir return new node atau mengembalikan pointer new node. Dengan kata lain, dia mengembalikan pointer yang menunjuk ke simpul baru atau kotak baru yang telah dibuat. Dengan ini, simpul baru atau kotak baru yang telah dibuat itu dapat digunakan dalam linked list atau bagian lain dari program. Oke, selanjutnya pada line 35 sampai line 51 bisa kita lihat di situ fungsi untuk menampilkan isi dari linked list atau password. Berarti di sini adalah fungsi untuk menampilkan passwordnya. Void display dengan parameter linked list pointer list. Oke. Jadi fungsi display ini dimulai dengan mendeklarasikan bahwa itu adalah fungsi
yang tidak mengembalikan nilai atau void ya. Void kan fungsi yang tidak mengembalikan nilai ya. Jadi fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke objek linked list yang akan digunakan untuk menampilkan isi linked list itu sendiri. Oke, lanjut. Di situ ada if is login. Jadi jika dia login gitu kan. Jadi kode ini nih untuk meriksa apakah pengguna sudah login ya. Jika dia login, nah maka linked list akan ditampilkan dari awal ke akhir kan. Jika tidak, linked list akan ditampilkan dari akhir ke awal gitu. Nah ini jika dalam keadaan login, maka dia bakal menjalankan if gitu kan. Nah di dalamnya node pointer temp sama dengan list first. Nah jika pengguna telah login, kita deklarasikan pointer temp node yang akan digunakan untuk menelusuri linked list. Pointer ini diatur ke simpul atau kotak pertama first dalam linked list. Selanjutnya di situ ada perulangan while. While temp node tidak sama dengan null. Nah, ini kan awal dari looping while, di mana kode ini terus akan berjalan atau akan terus melooping selama time node masih menunjuk ke simpul atau kotak yang tidak null. Jadi selama dia tidak sama dengan null, ya dia bakal terus melooping. Tapi setelah dia null sama dengan null gitu kan, misalkan dia udah tidak sama dengan null, bukan tidak sama dengan null lagi, null time node-nya berisikan null. Nah ya sudah, berarti dia akan berhenti gitu kan. Nah, lalu di situ ada code time node data. Jadi dia di sini ini untuk mencetak karakter data yang ada di simpul atau kotak yang ditunjuk oleh time node ke layar. Nah, lalu di situ ada time node sama dengan time node next. Nah, setelah mencetak karakter, kita memindahkan time node ke simpul atau kotak berikutnya dalam linked list dengan berganti time node dengan nilai dari time node next, ya kan? Itu kan time node next yang bertujuan untuk memindahkan time node ke simpul berikutnya atau ke kotak berikutnya dalam urutan. Nah, lalu jika dia dalam keadaan belum login atau bisa kita bilang logout lah ya, logout, maka dia bakal menjalankan else. Nah, jika dia belum login atau logout, dia bakal menjalankan else, di mana di dalamnya sama saja di situ ada node pointer temp node sama dengan list last. Nah, di sini perbedaannya dia list last kalau dia belum login kan. Nah, di sini kita deklarasikan pointer temp node yang akan digunakan untuk menelusuri linked list dari akhir ke awal. Nah, jadi kalau belum login dia akan menampilkannya itu nanti dari akhir ke awal, bukan dari awal ke akhir. Nah, jadi pointer ini diatur ke simpul terakhir atau last dari linked list. Nah, lalu di situ juga ada looping while juga, ada perulangan while di mana while time node tidak sama dengan null, ya sama. Ketika dia kondisinya selama menunjuk ke simpul atau kotak tidak null gitu, dia bakal melooping terus. Tapi ketika dia null sama dengan null, ya sudah dia berhenti gitu kan. Terus cloud time node data. Nah, di dalam looping itu dia akan mencetak karakter data yang ada di simpul atau kotak yang ditunjuk oleh time node ke layar. Nah, lalu di situ juga ada time node sama dengan time node pref. Nah, bedanya itu kalau tadi pas login dia next, kalau ini pref kan. Nah, setelah mencetak karakter, dia akan memindahkan time node ke simpul sebelumnya dalam linked list dengan mengganti time node dengan nilai dari time node pref. Nah, ini memindahkan time node ke simpul sebelumnya dalam urutan. Nah, lalu ini ada code NDL di mana ini nih tujuannya untuk mencetak baris kosong ya, atau spasi lah bisa dibilang. Bukan spasi sih, apa ya? Ya untuk mencetak
mencetak baris kosong lah untuk memisahkan outputnya pas output nanti dari fungsi display ini dengan fungsi atau output lainnya gitu. Ya intinya itu sih. Jadi kesimpulannya mungkin dari fungsi display ini berguna untuk menampilkan isi linked list, dan perubahan node next atau node pref-nya itu digunakan untuk menggantikan time node dengan simpul berikutnya atau sebelumnya dalam linked list saat iterasi melalui linked list sesuai dengan kondisi login atau logout gitu, atau belum login. Oke, selanjutnya pada line 53 sampai line 64 bisa kita lihat di situ fungsi untuk menambahkan node atau elemen di awal linked list. Oke. Di situ void add first dengan parameter linked list, pointer list, dan char data. Oke. Di sini fungsi add first dimulai dengan mendeklarasikan bahwa itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void. Nah, fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama, pointer ke objek linked list, yaitu list, dan karakter data yang akan ditambahkan ke simpul baru atau ke kotak baru. Nah, di bawahnya node pointer new node sama dengan allocation data. Nah, di situ dia berarti memanggil fungsi allocation, ini di mana fungsi allocation tadi berguna untuk membuat simpul atau kotak baru dengan karakter data. Nah, hasil dari allocation adalah pointer ke simpul baru atau kotak baru yang kita sebut new node. Nah, lalu di situ ada percabangan if jika list first, berarti kan linked list first yang pertama sama dengan 0, atau list last, list yang terakhir sama dengan 0. Berarti kan secara tidak langsung linked listnya di sini kosong ya. Jika misalkan first sama last sama dengan 0, maka dia kosong gitu kan. Nah, jika linked listnya kosong, maka dia akan menjalankan yang if. Nah, di mana di situ list first sama dengan new node, list last sama dengan new node. Nah, jika linked list kosong, maka new node akan menjadi simpul pertama atau kotak pertama yaitu first, dan simpul terakhir yaitu last dalam linked list. Dengan kata lain, simpul ini adalah satu-satunya simpul atau kotak di dalam linked list. Nah, lalu jika linked list tidak kosong, nah, dia akan menjalankan kode yang else, ya kan? Jika kosong, dia akan menjalankan yang if. Jika tidak kosong, dia akan menjalankan program kode yang else. Nah, di mana di bawahnya itu new node next sama dengan list first. Nah, di sini kita mengatur next dari new node untuk menunjuk ke simpul yang sedang menjadi simpul pertama atau kotak pertama di dalam linked list, yaitu list first. Nah, ini membuat new node menjadi simpul pertama atau kotak pertama dalam urutan, dan next dari new node mengarah ke simpul atau kotak yang sebelumnya menjadi simpul pertama atau kotak pertama. Lalu list first pref sama dengan new node, list first pref sama dengan new node. Nah, di sini dia juga mengatur pref dari simpul yang awalnya menjadi simpul pertama ya, yang awalnya menjadi simpul pertama atau kotak pertama, list first, untuk menunjuk ke new node. Nah, ini membuat simpul atau kotak yang awalnya menjadi pertama memiliki pref yang mengarah ke new node. Nah, sehingga simpul ini sekarang menjadi simpul kedua di dalam urutan. Nah, lalu list first sama dengan new node. Nah, akhirnya kita mengatur list first untuk menunjuk ke new node. Nah, ini membuat new node menjadi simpul atau kotak pertama di dalam urutan. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi add first ini digunakan untuk menambahkan simpul baru atau kotak baru, atau membuat simpul atau kotak baru untuk ditambahkan ke awal linked list. Nah, perubahan node next dan node pref-nya digunakan untuk menggantikan pointer next dan pref dari simpul-simpul atau kotak-kotak dalam linked list, sehingga simpul atau kotak yang baru ditambahkan menjadi yang pertama di dalam urutan, karena dia kan first, jadi ditambahkannya yang pertama gitu. Oke, selanjutnya pada line ke-66 sampai line 77
di situ fungsi untuk menambahkan node atau elemen di akhir linked list. Nah, kalau tadi di awal, sekarang di akhir, yang dimana di situ void add last dengan parameter linked list, pointer list, dan char data. Dimana fungsi add last ini dimulai dengan sama ya, mendeklarasikan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai, yaitu void. Nah, dan fungsi ini menerima dua parameter juga, yaitu pointer ke objek linked list, yaitu list, dan karakter data yang akan ditambahkan ke simpul baru. Nah, ini sama aja sebenarnya. Dia bakal node, pointer new node akan memanggil fungsi allocation juga, yang berguna untuk membuat simpul baru atau yang bisa disebut dengan new node. Lalu di situ juga ada percabangan if. Nah, jika linked list kosong, ya kan, maka dia akan menjalankan yang if, ya kan. Jika linked list kosong dan list first sama dengan new node, list last sama dengan new node, maka new node akan menjadi simpul pertama dan simpul terakhir di dalam di dalam linked list. Nah, dengan kata lain, simpul ini adalah satu-satunya simpul atau kotak di dalam linked list. Nah, jika new node tidak kosong, maka dia akan menjalankan yang else. Sebenarnya sama saja ya konsepnya seperti yang ada di first. Bedanya dia cuman menambahkannya ya di akhir. Jadi mungkin untuk kodenya nggak usah dijelaskan lagi lah ya. Sama aja ini sebenarnya. Cuman beda first sama last doang. Dia akan menambahkannya di last gitu. Jadi langsung kesimpulan aja ya mungkin ya. Jadi kesimpulannya, fungsi add last ini digunakan untuk menambahkan simpul baru ke akhir linked list. Nah, perubahan node next dan node pref-nya digunakan untuk menggantikan pointer next dan pref dari simpul-simpul dalam linked list sehingga simpul yang baru ditambahkan menjadi terakhir di dalam urutan. Nah, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya pada line ke-79 sampai line ke-96 bisa kita lihat di situ fungsi untuk menambahkan node atau elemen pada indeks tertentu di dalam linked list. Oke, di situ ada void add index dengan parameter linked list, pointer list, dan char data, dan juga integer index. Nah, jadi fungsi add index dimulai dengan sama ya, mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void. Nah, fungsi ini menerima 3 parameter di situ. Yang pertama ada pointer ke objek linked list, yaitu list. Yang kedua ada karakter data yang akan ditambahkan ke simpul baru atau kotak baru, dan indeks di mana simpul akan ditambahkan. Oke. Lalu di bawahnya di situ ada percabangan if jika indeks sama dengan 0, maka dia akan memanggil fungsi add first list data. Nah, kode ini akan meriksa jika indeks adalah 0. Nah, jika iya, gitu kan, maka fungsi add first dipanggil untuk menambahkan simpul baru atau kotak baru di awal linked list dengan karakter data. Nah, jika dia else if indeks sama dengan password length dikurang 1, maka dia akan memanggil add last list data. Nah, kode ini memeriksa jika indeks adalah indeks terakhir, oke. Jika indeks adalah indeks terakhir, yaitu password length dikurang 1, jika ya kan, maka fungsi add last dipanggil untuk menambahkan simpul baru atau kotak baru di akhir linked list dengan karakter data. Nah, jika dia tidak else if, maksudnya dia tidak sama dengan 0 dan juga dia bukan indeks terakhir, maka dia akan menjalankan yang else. Jika dia bukan 0 dan indeks terakhir, dia akan menjalankan yang else, di mana di situ di bawahnya node pointer new node sama dengan allocation data. Nah, dia akan memanggil fungsi allocation. Di sini kita memanggil fungsi allocation untuk membuat simpul baru ya, atau kotak baru dengan karakter data. Hasil dari allocation adalah pointer ke simpul baru atau kotak baru yang kita sebut new node. Nah, terus di bawahnya node
pointer temp node sama dengan list first. Nah, di sini kita deklarasikan pointer temp node yang akan digunakan untuk menelusuri linked list. Pointer ini diatur untuk awalnya menunjuk ke simpul pertama di dalam linked list first. Nah, lalu di situ ada perulangan for, di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks, habis itu i plus plus. Habis itu di situ isinya temp node sama dengan temp node next. Nah, ini adalah looping for yang digunakan untuk memindahkan temp node ke simpul atau ke kotak dengan indeks yang sesuai. Jadi dia tidak bisa gunanya untuk memindahkan indeksnya sesuai yang kita mau gitu, sesuai yang kita inputkan gitu kan dari indeksnya. Nah, loop ini melakukan perulangan hingga temp node mencapai simpul dengan indeks yang sesuai. Jadi ketika dia sudah sampai, dia akan melooping terus sampai dia ke indeks yang menjadi tujuan kita. Nah, lanjut di bawahnya ada new node pref sama dengan temp node pref. Nah, di sini kita mengatur pref dari new node untuk menunjuk ke simpul sebelumnya atau ke kotak sebelumnya dalam linked list, yaitu temp node pref. Nah, ini menghubungkan new node dengan simpul sebelumnya dalam urutan. Nah, lanjut lagi bawahnya new node next sama dengan temp node. Nah, di sini juga untuk mengatur next dari new node untuk menunjuk ke temp node yang dimana ini untuk menghubungkan new node dengan simpul yang sebelumnya adalah simpul dari indeks yang sesuai. Nah, lanjut lagi bawahnya temp node pref next sama dengan new node. Nah, di sini juga diatur next-nya dari simpul sebelumnya dalam urutan temp node pref untuk menunjuk ke new node. Nah, ini menghubungkan simpul sebelumnya dengan new node sebagai simpul berikutnya di dalam urutan. Nah, lanjut lagi bawahnya temp node pref sama dengan new node. Nah, yang terakhir ini. Nah, di sini diatur prefnya dari temp node untuk menunjuk ke new node. Nah, yang berguna untuk menghubungkan temp node dengan new node sebagai simpul atau kotak sebelumnya dalam urutan. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi dari add index ini digunakan untuk menambahkan simpul baru atau kotak baru di indeks tertentu di dalam linked list. Jadi dia bisa menambahkan indeks gitu, simpul baru gitu atau kotak baru sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi tidak hanya di awal dan di akhir, jadi di pertengahan juga bisa gitu ya kan. Dia bisa menambahkannya di situ. Nah, terus perubahan node next dan node pref-nya digunakan untuk menggantikan pointer next dan pref dari kotak-kotak atau simpul-simpul dalam linked list sehingga new node dapat terhubung dengan simpul sebelumnya atau kotak sebelumnya dan setelahnya sesuai dengan indeks yang ditentukan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya pada line ke-98 sampai 103 bisa kita lihat di situ fungsi untuk menghapus node atau elemen terakhir di dalam linked list. Nah, di situ bisa kita lihat void delete last, di mana di situ parameternya ada linked list, pointer list. Oke. Jadi fungsi delete last ini dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void ya kan. Dan fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke objek linked list, yaitu list. Lalu di bawahnya list last sama dengan list last pref. Nah, kode ini menggantikan list last dengan simpul sebelumnya atau kotak sebelumnya dalam linked list, yaitu list last pref, untuk menghapus simpul terakhir dari linked list dengan mengubah pointer last untuk menunjuk ke simpul atau ke kotak yang sebelumnya adalah simpul terakhir. Lanjut di bawahnya list last next sama dengan 0. Nah, setelah mengubah last, ini juga mengatur next-nya dari simpul yang baru menjadi simpul terakhir. Ya, jadi kotak yang
baru menjadi kotak terakhir atau list last untuk menunjuk ke nul. Nah, dan ini memutuskan hubungan simpul terakhir dengan simpul setelahnya karena sekarang tidak ada simpul setelahnya. Nah, terus di situ kita tulis delete list last next untuk menghapusnya. Kode ini dimana untuk menghapus memorinya yang sebelumnya dialokasikan untuk list last next, namun ini adalah operasi yang tidak diperlukan dan mungkin tidak benar karena list last next sebelumnya diatur ke nul. Kode ini seharusnya tidak diperlukan dalam fungsi ini sebenarnya dan dapat dihapus. Nah, jadi kesimpulannya untuk delete last ini digunakan untuk menghapus simpul terakhir dari linked list. Nah, perubahan not next dan not pref-nya terjadi ketika kita mengganti pointer last untuk menghapus simpul terakhir dan mengatur next dari simpul terakhir yang baru menjadi nul. Namun, perintah delete list last next seharusnya dihapus karena tidak ada operasi yang tidak perlu dan mungkin tidak benar di situ ya. Nah, oke, selanjutnya di situ ada dari line 105 sampai line 110 fungsi untuk menghapus not elemen pertama dalam linked list. Nah, sebenarnya ini sama saja seperti delete last. Bedanya kalau delete last dia menghapusnya di akhir, kalau delete first dia menghapusnya di awal. Tapi kita jabarkan saja tidak apa-apa. Oke, jadi di situ ada void delete first dengan parameter linked list pointer list. Oke, di situ seperti biasa di situ ada fungsi yang tidak mengambilkan nilai yaitu void dan juga menerima parameter berupa pointer ke objek linked list yaitu list. Terus di situ ada list first sama dengan list first next, ya kan? Berarti kan dia menggantikan list first-nya dengan simpul berikutnya di dalam linked list yaitu list first next. Nah, terus dia menghapus simpul pertama di dalam linked list dengan mengubah pointer first untuk menunjuk ke simpul berikutnya. Nah, lalu di situ ada juga list first pref sama dengan nul. Nah, setelah mengubah first-nya, kita juga mengatur pref dari simpul yang baru menjadi simpul yang pertama yaitu list first. Nah, untuk menuju ke nul. Nah, ini untuk memutus hubungan simpul pertama dengan simpul sebelumnya karena sekarang tidak ada simpul sebelumnya. Lalu di situ sama juga ada delete list first pref yang dimana berguna untuk menghapus memori yang sebelumnya dialokasikan untuk list first pref. Nah, lalu jadi langsung aja kesimpulan ya mungkin ya. Ya sebenarnya kesimpulannya delete first ini digunakan untuk menghapus simpul pertama di dalam linked list dan perubahan not next-nya dan not pref-nya terjadi ketika kita mengganti pointer first untuk menghapus simpul pertama dan mengatur pref dari simpul pertama yang baru menjadi nul. Nah kan, oke mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada line 112 sampai 127 bisa kita lihat di situ fungsi untuk menghapus not atau elemen pada indeks tertentu dalam linked list. Nah, di situ bisa kita lihat void delete index dengan parameter linked list, pointer list, dan integer index. Nah, di situ fungsi delete index dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai yaitu void, dan fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama itu pointer ke objek linked list yaitu list dan indeks ya, itu kan indeks ya, dari simpul atau kotak yang akan dihapus. Lalu di bawahnya if ada percabangan, if jika indeks sama dengan 0 maka dia akan delete first. Nah, di mana kode ini jika indeksnya adalah 0, nah jika iya gitu kan, maka fungsi delete first dipanggil gitu untuk menghapus kotak pertama atau simpul pertama di dalam linked list. Nah, jika else if gitu kan, indeks sama dengan password length dikurang 1, maka dia akan memanggil delete last list, ya kan? Dimana ketika dia indeksnya adalah indeks terakhir atau password length dikurang 1, jika ya, maka fungsi delete last yang akan dipanggil untuk menghapus simpul terakhir di dalam linked list. Nah, jika dia bukan sama dengan 0 atau dia bukan delete last, maka dia akan menjalankan yang else-nya. Dimana di situ ada not pointer temp not sama dengan list first. Nah, di sini
untuk mendeklarasikan pointer temp node yang akan digunakan untuk menelusuri linked list, di mana pointer ini diatur untuk awalnya menunjuk ke simpul pertama di dalam linked list, yaitu list first. Nah, lalu di situ ada perulangan for, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks i plus plus, di mana di dalamnya ada temp node sama dengan temp node next. Nah, di mana looping for ini digunakan untuk memindahkan temp node ke simpul dengan indeks yang sesuai. Nah, looping ini melakukan perulangan hingga temp node mencapai simpul dengan indeks yang sesuai. Jadi selama dia belum mencapai indeks yang sesuai, dia bakal melooping terus sampai dia ketemu indeks sesuai yang kita inputkan. Ya sudah, dia akan berhenti gitu. Nah, lalu di bawahnya temp node pref next sama dengan temp node next. Nah, di sini kita mengatur next dari simpul sebelumnya dalam urutan atau temp node pref untuk menuju ke simpul setelah temp node yaitu temp node next. Nah, ini menggabungkan simpul sebelumnya dengan simpul setelahnya melewatkan temp node yang akan dihapus. Nah, temp node next pref sama dengan temp node pref. Nah, di sini juga kita mengatur pref dari simpul setelah temp node yaitu temp node next untuk menunjuk ke simpul sebelumnya temp node pref. Nah, di sini kita menggabungkan simpul atau kotak setelahnya dengan simpul sebelumnya dengan melewatkan temp node yang akan dihapus. Nah, lalu terakhir delete temp node. Nah, kita juga akan menghapus memori yang sebelumnya dialokasikan untuk temp node. Nah, ini menghapus simpul yang memiliki indeks yang sesuai di dalam linked list. Jadi terakhir kita akan menghapus. Jadi kesimpulannya untuk fungsi delete index ini digunakan untuk menghapus simpul dengan indeks tertentu di dalam linked list. Jadi dia bukan hanya saja menghapus indeks awal gitu kan, indeks pertama sama indeks terakhir, tapi fungsi dari delete index ini untuk menghapus indeks tertentu jadi sesuai apa yang kita inputkan. Jadi misalkan di tengah-tengah tuh indeks yang ada di tengah-tengah atau kata yang di tengah-tengah kita hapus gitu. Nah, itu fungsi dari delete index. Nah, perubahan node next dan node pref-nya terjadi ketika kita mengatur next dan pref dari simpul sebelumnya dan setelahnya sehingga simpul ditunjuk oleh temp node dihapus dan melewati simpul tersebut. Mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada line 129 sampai line 139 bisa kita lihat di situ fungsi untuk mendapatkan karakter berdasarkan indeks dalam linked list. Oke, di situ ada fungsi char, get char by index dengan parameter linked list, pointer list, dan integer index, di mana di situ fungsi char get char by index dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang mengembalikan sebuah karakter char, gitu kan. Nah, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu yang pertama pointer ke objek linked list atau yaitu list, dan indeks dari simpul atau kotak yang akan diambil karakternya gitu kan. Nah, di bawah ada node pointer temp node sama dengan list first. Nah, di sini kita deklarasikan pointer temp node yang akan digunakan untuk menelusuri linked list. Nah, pointer ini diatur untuk awalnya menunjuk ke simpul pertama atau kotak pertama dalam linked list atau list first. Nah, lalu di situ ada perulangan for atau looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari password length i plus plus. Nah, looping for ini digunakan untuk mengiterasi di dalam simpul-simpul atau kotak-kotak dalam linked list hingga mencapai simpul dengan indeks yang sesuai. Nah, terus masih di dalam looping ini ada percabangan di mana if i sama dengan indeks return temp node data. Nah, di dalam loop ini dia memeriksa apakah i indeks iterasi saat ini ya gitu kan sama dengan indeks, yaitu indeks yang ingin diambil karakternya. Apakah indeks iterasi saat ini ya kan itu kan sama dengan indeks yang ingin diambil karakternya gitu. Nah, jika iya, maka kita akan mengembalikan karakter data dari simpul yang ditunjuk oleh temp node. Nah,
Lalu di bawahnya time node sama dengan time node next, ya kan? Dia kan jika i tidak sama dengan index, maka time node digeser ke simpul berikutnya di dalam linked list dengan mengatur time node untuk menunjuk ke time node next. Ini memungkinkan kita untuk terus mengiterasi melalui linked list. Nah, lalu di situ kan nanti ada return ini ya, spasi ya, return spasi. Di mana return spasi ini jika loop selesai maka kita akan menemukan simpul atau kotak dengan indeks yang sesuai, maka kita akan mengembalikan karakter spasi tunggal ya di sini ya, spasi tunggal yang dimana ini adalah nilai default gitu yang akan dikembalikan jika indeks yang diminta tidak ditemukan di dalam linked list. Oke. Jadi kesimpulannya fungsi get char by index ini digunakan untuk mengambil karakter dari simpul atau kotak dengan indeks tertentu di dalam linked list gitu kan. Jadi kita mengambil karakter gitu dari simpul atau kotak dengan indeks tertentu dalam linked list. Nah, untuk penggunaan node next terlihat saat kita menggeser time node-nya ke simpul berikutnya untuk melanjutkan iterasi melalui linked list. Oke, selanjutnya pada line 141 sampai line 194 bisa kita lihat di sini fungsi untuk mengenkripsi password. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu tujuan utama dari soal itu enkripsi. Oke, bisa kita lihat di situ void encrypt password dengan parameter linked list, pointer list, di mana fungsi encrypt password dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai yaitu void, ya kan? Fungsi ini menerima satu parameter yaitu pointer ke objek linked list yaitu list. Oke. Bawahnya menggeser elemen-elemen untuk enkripsi di mana di situ ada looping for atau perulangan for integer i sama dengan password length, i lebih dari password length dikurang dalam kurung switch length dikurang 1 tutup kurung i min di mana ini adalah looping for yang digunakan untuk mengiterasi melalui karakter dalam jangkauan yang akan dienkripsi. Jangkauan karakter yang akan dienkripsi dimulai dari password length atau panjang password dan berakhir pada password length dikurang switch length dikurang 1. Oke, selanjutnya bawahnya itu ada fungsi, dia memanggil fungsi add first, list, dan list last data. Oke, dimana ini masih di dalam looping, kita menambahkan karakter terakhir di dalam linked list atau simpul terakhir atau data terakhir ya ke awal linked list menggunakan fungsi add first. Dan ini digunakan untuk menggeser karakter terakhir ke awal linked list sebagai bagian dari proses enkripsi. Lalu di situ juga dia memanggil fungsi delete last list, oke? Yang dimana bertujuan untuk menghapus karakter terakhir di dalam linked list menggunakan fungsi delete last. Dimana ini merupakan langkah terakhir dari penggeseran karakter ke awal linked list, oke? Selanjutnya loopingnya selesai ya. Di situ di bawahnya lagi ada list encryption char sama dengan dia memanggil fungsi get char by index dengan parameter list switch index. Oke, di sini dia mengambil karakter pada index switch index maksudnya dalam linked list menggunakan fungsi get char by index dan menyimpannya dalam variabel list encryption char. Dan ini adalah karakter yang digunakan untuk enkripsi. Oke, bawahnya dia memanggil fungsi delete index dengan parameter list dan switch index. Nah, pada kode ini dia menghapus simpul pada index yaitu switch index dalam linked list dengan menggunakan fungsi delete index. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan karakter yang akan digunakan untuk enkripsi dari linked list. Oke, selanjutnya bawahnya lagi
dia juga memanggil fungsi add last dengan parameter list dan extra char. Nah, extra char itu yang kata kunci X gitu ya. Nah, di mana dia menambahkan karakter extra char atau kata kunci itu yang X itu ke akhir linked list menggunakan fungsi add last. Oke. Nah, dan ini adalah langkah terakhir dalam proses enkripsi. Nah, di mana di bawahnya dia ada list is encrypted sama dengan true. Nah, ini kayak apa ya? Kondisi mengatur flag is encrypted di dalam objek linked list menjadi true untuk menandakan bahwa password itu telah dienkripsi gitu, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya dari fungsi encrypt password ini jadi digunakan untuk mengenkripsikan password dalam linked list. Nah, perubahan not next dan not frave-nya terjadi saat karakter dipindahkan di akhir ke awal linked list di dalam looping yang for tadi. Dan saat karakter baru ditambahkan ke akhir, linked list telah loop selesai. Selain itu, data delete index digunakan untuk menghapus karakter yang digunakan untuk enkripsi dari linked list. Mungkin untuk seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada line 156 sampai line 170 bisa kita lihat di sini. Fungsi untuk mendekripsi password. Oke, ini juga salah satu tujuan utama dari soal DLL atau double linked list, yaitu dekripsi. Oke, bisa kita lihat di sini. Void decrypt password dengan parameter linked list, pointer list, di mana fungsi decrypt password ini dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void, ya kan? Nah, fungsi ini menerima satu parameter, yaitu pointer ke objek linked list, yaitu list. Nah, terus bawahnya dia juga memanggil fungsi delete last dengan parameter list, yang dimana delete last ini bertujuan untuk menghapus simpul terakhir atau kotak terakhir dari linked list menggunakan fungsi delete last tadi ya. Nah, dan fungsi ini merupakan langkah pertama dalam proses dekripsi. Nah, lanjut di bawahnya ada add index, dia memanggil fungsi add index dengan parameter list, encryption char, dan switch index. Nah, di mana setelah itu dia menambahkan karakter enkripsi yang disimpan dalam list encryption char. Nah, ke index yang sesuai dalam linked list menggunakan fungsi add index. Nah, yang dimana fungsi ini, add index ini, mengembalikan karakter enkripsi ke posisinya yang sebenarnya di dalam password. Lalu di bawahnya menggeser elemen-elemen untuk dekripsinya, di mana di sini ada looping for atau perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari dalam kurung switch length dikurang 1, i plus 4, di mana ini adalah looping for yang digunakan untuk mengiterasi sebanyak switch length dikurang 1 kali. Jumlah iterasi ini sama dengan jumlah karakter yang telah dipindahkan ke awal linked list selama proses enkripsi. Lalu di bawahnya dia ada add last, dia memanggil fungsi add last dengan parameter list first data. Nah, ini masih di dalam looping, di mana di add last ini menambahkan karakter. Fungsinya untuk menambahkan karakter pertama dalam linked list atau simpul pertama ke akhir linked list menggunakan fungsi add last. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggeser karakter pertama kembali ke akhir linked list sebagai bagian dari proses dekripsi. Lalu di bawahnya dia juga memanggil delete first dengan parameter list. Nah, di mana bertujuan untuk menghapus karakter pertama dalam linked list menggunakan fungsi delete first. Dan ini juga merupakan langkah terakhir dari penggeseran karakter kembali di akhir linked list. Lalu looping selesai, di bawahnya ada list encryption char sama dengan itu ada spasi ya, spasi tunggal, yang dimana berguna untuk mengatur ulang list encryption char menjadi karakter spasi tunggal untuk menghapus karakter enkripsi yang disimpan dalam objek linked list. Lalu di bawahnya ada list is encrypted sama dengan false. Nah, di mana ini berfungsi untuk mengatur flag ya, sebenarnya bertujuan untuk mengatur flag encrypted dalam
dalam objek linked list menjadi false untuk menandakan bahwa password itu telah didekripsi dan tidak ada dan tidak lagi dienkripsi gitu, untuk menandakan itu doang sih sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya, fungsi dari decrypt password ini digunakan untuk mendekripsi password dalam linked list. Nah, di mana perubahan not next dan not pref-nya terjadi saat karakter dipindahkan dari awal ke akhir linked list dalam looping, dan saat karakter enkripsi dikembalikan ke indeks yang sesuai di dalam linked list. Oke, selanjutnya pada line 171 sampai line 176 bisa kita lihat di sini fungsi untuk mengisi atau memasukkan linked list dengan password awal, di mana void input password dengan parameter linked list, pointer list, dan string password input, di mana fungsi input password ini dimulai dengan mendeklarasikan bahwa fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void ya kan. Nah, fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama pointer ke objek linked list, yaitu list, dan string password input yang akan digunakan untuk mengisi linked list. Nah, lalu di bawahnya dia ada perulangan for atau looping for, di mana for integer i sama dengan 0, i kurang dari password length i++, di mana ini adalah looping for yang digunakan untuk mengiterasi sebanyak password length kali. Nah, looping ini digunakan untuk mengisi linked list dengan karakter dari password input. Nah, terus masih di dalam for, di bawahnya ada dia memanggil fungsi add last dengan parameter list dan password input array ya, array. Nah, di dalam looping kita juga menggunakan fungsi add last kita ya kan, kita memanggil untuk menambahkan karakter dari password input ke akhir linked list. Nah, ini juga digunakan untuk mengisi linked list dengan karakter dari string password input. Nah, jadi kesimpulannya fungsi input password ini digunakan untuk mengisi linked list dengan karakter dari string password input. Nah, jadi perubahan not next dan terjadi saat kita menambahkan karakter ke akhir linked list menggunakan fungsi add last. Nah, ini adalah proses pengisian linked list dengan karakter dari string. Oke, selanjutnya kita masuk di inline program ya. Bisa kita lihat di sini pada line 178 sampai 189, di mana di sini kita mendeklarasikan linked list, pointer password list sama dengan new linked list, dan juga di situ ada kita deklarasikan string password input, di mana ini berguna untuk kita menginputkan password nanti ya. Di mana di sini ada cetak code, silahkan masukkan password, dan kita disuruh cin password input. Di sini kita masukkan password kita gitu, dan code ini ya. Dan di sini juga kita memanggil fungsi input password dengan parameter password list dan password input, masukkan password awal ke dalam linked list. Nah, lalu di sini kita deklarasikan juga char cost. Oke, selanjutnya pada line 191 sampai 209 ini adalah tampilan menunya pada saat output nanti, di mana untuk menunya ini kita menggunakan perulangan do ya, perulangan do, dengan di situ dalamnya ada percabangan if jika is login, jika dia login maka dia akan cetak admin gitu ya, jika tidak login atau logout dia adalah animals gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat cetak misalkan 1 login, 2 logout, 3 tampilkan password, 4 enkripsi password, 5 dekripsi password, dan X itu untuk keluar. Maka di sini kita cetak pilih dan kita disuruh inputkan cost-nya, pilihannya 1 sampai X gitu. Lalu pada line 211 sampai 240 di sini dia ada percabangan switch case ya, di mana di sini switch case pertama is login. Nah ya, jika dia login true kan, sama is login sama dengan true, dia break. Nah, case 2 is login sama dengan false, berarti kan logout. Nah, dia break juga kan. Nah, terus case 3 dia ini untuk
menampilkannya, makanya dia memanggil fungsi display dengan parameter password list. Dia break. Untuk case 4-nya encrypt password dengan parameter password list karena dia mengenkripsi passwordnya. Lalu case 5 juga dia mendekripsi dengan memanggil fungsi decrypt password dengan parameter password list. Lalu case X ya, ketika kita inputkan X, maka dia akan keluar dan akan keluar tulisan terima kasih. Dan lalu ada default di sini. Semisal kita inputkan 6 atau kata X, jangan Y gitu ya, Y atau 6 atau 0 gitu, maka dia tidak bakal keluar pilihan tidak valid karena tidak ada di dalam menu kan. Lalu di sini dia ada while juga, perulangan while, cause tidak sama dengan X gitu, menandakan bahwa dia sudah keluar gitu kan, call X. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke output programnya atau keluaran programnya, di mana di sini bisa kita lihat, silakan masukkan password baru. Nah, di sini kan password awal kita tadi sudah ditentukan ya. Setiap orang sudah ditentukan oleh Asfraknya, oleh abang praktikumnya, di mana saya di sini user 83 mendapatkan password awal yaitu person. Jadi kita masukkan di sini person, ya kan? Nah, di sini kondisi saya masih Animouse. Nah, lalu kita login, klik pilih satu. Nah, kita ketik. Terus di sini berubah jadi admin kan? Kita sudah login. Lalu di sini memastikan saya mengklik 3, tampilkan password, nah kan? Jadi keluar nih person. Oh, berarti benar dengan password awal yang kita masukkan tadi. Lalu di sini masih admin, kita pengen enkripsi passwordnya, kita pilih 4, ya kan? Kita ketik 4. Lalu di sini kita tampilkan kan, kita ketik 3. Nah, di sini benar. Hasilnya adalah son PRX. Nah, dari data abangnya tadi di sini bahwasanya untuk data awalnya adalah person, password awalnya adalah person, dan pas di enkripsi dia bakal keluar son PRX. Berarti terbukti benar ya. Nah, lalu di sini masih admin, kita mau balikin lagi nih jadi person nih. Nah, kita pilih 5, kita dekripsi. Maka dia akan sebelumnya kita tampilkan juga dulu terlebih dahulu, tampilkan password. Nah, maka dia bakal tampil person. Maka terbukti juga untuk dekripsi. Lalu selanjutnya di sini kita mau coba juga nih logout. Oke, kita logout, udah Animouse. Nah, lalu kita pilih 3 nih. Kan kalau misalkan dia tidak login, maka dia akan menampilkan passwordnya dari belakang ke depan ya. Kita buktikan di sini. Nah, kita tampilkan password pas di Animouse. Kita ketik 3, lalu nos rep ya kan? Kan kebalikan dari person ya kan? Nos rep. Nah, lalu sudah berarti terbukti juga. Lalu di sini kita karena sudah selesai semua, kita sudah coba semua dari 1 sampai 5, lalu kita X saja. Lalu dia bakal keluar dan terima kasih. Lalu output pun selesai. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke visualisasinya. Oke, bisa kita lihat di sini, di mana kita memiliki password yang sudah ditentukan oleh Asfrak. Di sini saya termasuk user 83, yang di mana memiliki password awal yaitu person ya. Password awal kita adalah person. Dan setelah dienkripsi, password uniknya akan menjadi son PRX. Nah, oke, son PRX. Nah, X itu apa sih? X itu adalah kata kuncinya. Kata kunci. Oke. Nah, terus kan kita disuruh dekripsi juga ya. Nah, dekripsi itu bagaimana sih kerjanya? Jadi maksudnya dekripsi itu nanti setelah dienkripsi, dekripsi itu akan mengubah kembali dari password unik menjadi password awal jadi dekripsi, kayak masih dekripsi. Nah, dekripsi ini fungsinya akan mengubah dari son PRX menjadi person kembali. Person. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, karena di HP jadi tulisannya agak jelek ini. Oke, langsung aja kita masuk ke awal enkripsi terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah visualisasi dari enkripsi di mana kita memiliki password awal yaitu person di sini. Nah, ini adalah bentuk double linked list dari kalimat person. Oke, kita sekarang fokuskan dulu ke kodenya. Kita fokus dulu yang panah warna merah ya teman-teman untuk awal. Nah, di mana kodenya ini adalah void
void encrypt password dengan parameter linked list, pointer list. Nah, di mana di situ panah merah terlebih dahulu ada looping for dengan isinya integer i sama dengan password length i lebih besar password length dikurang dalam kurung switch length dikurang 1 i min min. Nah, di mana perulangan ini berguna untuk menggeser elemen-elemen untuk dienkripsi gitu, menggeser elemen untuk dienkripsi yang dimana sebenarnya gunanya adalah kan enkripsi itu terlebih dahulu dia akan mengubah huruf 3 yang paling belakang menjadi terdepan gitu maksudnya. Jadi huruf 3 belakang menjadi terdepan. Jadi SON ini akan menjadi paling depan SON. Jadi terbalik gitu. Nah, lalu yang PER ini menjadi paling belakang. Ya kan? PER. Nah, jadi dia bakal mengubah menggeser huruf yang paling belakang ke depan dan huruf paling depan ke belakang. Nah, terus di situ juga dia memanggil fungsi add first. Nah, add first itu apa sih? Add first itu adalah fungsi untuk menambahkan elemen di paling depan. Nah, jadi dia akan menambahkan elemen di paling depan. Lalu dia di situ juga dia memanggil fungsi delete last. Nah, delete last itu adalah fungsi untuk menghapus elemen paling belakang. Nah, jadi kinerjanya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kan kita kan punya password awal person ya. Nah, jadi dia akan memanggil fungsi add first pertama. Nah, add first ini contoh nih ya, dia menambahkan n nih. Jadi kan dia kalau menambahkan n di depan jadinya jadi n p e r s o n ya. Nah, kan n-nya 2 kali tuh. Maka, nah, jadi fungsinya delete last itu yaitu, nah, dia akan menghapus n-nya ini. Nah, lalu dia nanti tambahkan lagi tuh, paling depan. Nah, pakai add first. Lalu dia akan hapus lagi itu delete last. Terus dia nambahkan lagi s. Terus dihapus lagi. Nah, jadinya kan son PER tuh. Makanya jadi son PER. Nah, oke, mungkin cukup ya yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi, kita fokuskan ke warna biru. Nah, warna biru di sini bisa kita lihat kodenya terlebih dahulu. List encryption char sama dengan get char by index dengan parameternya list switch index. Nah, di mana dia memanggil fungsi get char by index. Nah, fungsi get char by index ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter dari kotak dengan indeks tertentu ya, dengan indeks tertentu. Nah, indeks tertentu itu kan di awal kita sudah deklarasikan. Jadi indeks keberapa yang ingin kita switch gitu ya. Lalu di situ juga dia memanggil fungsi delete index dengan parameter list switch index. Nah, delete index itu ya sama aja, fungsi untuk menghapus yang ada pada kotak dengan indeks tertentu yang sesuai dengan yang sudah dideklarasikan di situ kan. Nah, jadi kan di sini kan contohnya kita kan pengen mengambil ya, pertama mengambil dulu get char by index, mengambil karakter atau huruf gitu. Nah, yang pengen kita ambilkan adalah huruf E ya di sini, huruf E. Kenapa huruf E? Karena kan hasil akhirnya kan son PRX. Nah, E-nya hilang, ya kan di sini kan E-nya hilang. Maka dari itu dia bakal mengambil E. Nah, E itu sebenarnya kan aslinya adalah kalau kita hitung kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia indeks keempat E itu. Nah, maka dari itu dia bakal mengambil indeks keempat yaitu huruf E. Lalu setelah diambil dengan get char by index, dia bakal mendelete indeks. Nah, jadi indeksnya itu kan indeks keempat tuh E. Nah, maka huruf E ini bakal di delete. Alhasil akan menjadi son PR. Nah, setelah
Jadi hasil akhirnya akan menjadi sound PR. Lalu kita lanjut saja ke panah warna hijau. Nah, panah warna hijau bisa kita lihat di sini. Oke. Dia memanggil fungsi add last dengan parameter list extra char. Nah, add last itu adalah fungsi untuk menambahkan elemen di paling belakang, ya kan? Ya, last gitu kan. Last itu kan terakhir gitu, paling belakang. Nah, di sini adalah dia memanggil parameternya extra char. Nah, extra char itu apa sih? Extra char itu kan yang X itu, teman-teman, yang kata kunci itu. Nah, jadi dia di sini menambahkan karakter setelah dia sound PR gitu kan. Nah kan sound PR dia menambahkan karakter X di belakang. Nah kan menambahkan karakter X. Nah maka alhasil jadilah sound PRX gitu, ya kan. Maka berarti kan kode ini betul gitu, ya kan. Maksudnya logik gitu, masuk, alhasil benar gitu, terenkripsi. Nah lalu di sini list is encrypted sama dengan true. Nah, ini sebenarnya untuk status doang sih, teman-teman, menandakan bahwasannya fungsi ini sudah terenkripsi gitu. Maksudnya menandakan sudah bahwasannya sudah terenkripsi gitu doang sih sebenarnya. Kan dia true. True itu kan benar, maksudnya iya gitu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk yang enkripsi. Nah, lalu kita langsung saja masuk ke dekripsi. Oke, kita masuk ke dekripsi. Nah, di mana kita memiliki password awal ya. Dari setelah dienkripsi kan password awalnya bakal sound PRX ya, teman-teman ya. Sound PRX. Nah, di mana kita di sini pengen ngembaliin kembali menjadi password awal, menjadi person kembali, person. Bagaimana sih caranya? Oke, kita masuk dulu ke kodenya. Kita fokus ke panah warna merah terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di sini. Void decrypt password dengan parameter linked list, pointer list. Nah, di sini yang panah merah terlebih dahulu ya. Kita lihat di situ dia memanggil fungsi delete last dengan parameter list, yang dimana fungsinya untuk menghapus elemen paling belakang gitu atau terakhir gitu, ya kan. Jadi dia bakal menghapus ini nih, sound PRX, dia bakal menghapus X-nya. Nah, alhasil dia akan menjadi sound PR. Nah, sound PR. Sudah, lanjut kita ke panah warna biru. Nah, panah warna biru itu dia memanggil fungsi add index dengan parameter list encryption char switch index. Sorry ya teman-teman ya, terbata-bata ngomongnya. Oke, bisa kita lihat di sini fungsi ini. Fungsi ini add index ini adalah untuk menambahkan elemen sesuai dengan indeksnya, ya gitu kan, sesuai indeks yang sudah kita tentukan gitu. Nah, dia kan pengen mengembalikan kembali dari indeks yang sudah hilang gitu kan. Tadi kan yang kita hilangkan sebenarnya di sini kan yang nggak ada kan kan, ya kan, nya kan nggak ada di sini. Nah, dia pengen menambahkan kembali dari huruf yang sudah hilang itu, yaitu huruf E. Nah, jadi di sini dia menambahkan E kembali. Nah, makanya E di sini kan indeks 4, dia menambahkan kembali di sini. Nah, lalu kita lanjut lagi ke fokus kita ke panah warna hijau sekarang. Nah, panah warna hijau di sini dia ada for ya, dengan isinya integer i sama dengan 0, i kurang dari dalam kurung switch length dikurang 1, i plus plus. Nah, di sini nih fungsinya sama saja seperti encryption untuk menggeser elemen. Nah, jadi kan ini kan masih ini ya, masih belum tertata walaupun sudah lengkap ya. Sebenarnya teman-teman, sudah lengkap hurufnya, sudah lengkap semua sound PR, tapi kan dia maunya kan person di terakhir. Jadi ini masih kurang, belum selesai gitu maksudnya. Jadi di situ dia memanggil fungsi add last ya dengan parameter list first data. Nah, kenapa list first data? Ya karena dia menampilkan gitu kan, makanya dia pakai list first data. Nah, lalu di sini delete first dengan parameter list. Nah, add last itu apa sih? Add last itu fungsi untuk menambahkan elemen di akhir. Delete first itu
fungsi untuk menghapus elemen di awal gitu. Nah, bisa kita lihat di sini fokus kita yang warna hijau ya, panel warna hijau. Pertama dia bakal ADD last. Nah, di sini sama aja sebenarnya sih. Jadi kan dia pertama adalah sound PR. Nah, di sini dia bakal nambahin nih ke depan nih. Dia mau nambahin kita tulis dulu ya, sound PER. Nah, di sini dia bakal nambahin S ya kan, ADD last kan. Terus dia bakal menghapus S-nya, delete first. Lalu dia menambahkan O, terus dihapus lagi. Dia menambahkan N, terus dihapus lagi. Alhasil inilah jadi person. Oke. Selanjutnya ini list encrypt char. Ini nih sebenarnya untuk apa sih, spasi tunggal ya. Dan list is encrypted false. Ini nih ya sama aja kayak yang enkripsi, untuk menandakan bahwasanya status ini sudah terdekripsi gitu, sudah terdekripsi. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk visualisasinya untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi ya mungkin seperti itulah. Mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau misalkan penjelasannya terbelit-belit dan juga kurang rapi ya, karena ini menggunakan HP teman-teman, harap dimaklumi. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian penjelasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.